Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan pertama Anggi Mandasari, yang kedua Bayu Reza Saputra, yang ketiga Sylvia Ayu Amara Putri, yang keempat Apriyanti Dwi Utami. Kami akan mempresentasikan studi Islam antara perspektif insider dan perspektif outsider. Mata pelajaran metodologi studi Islam. Latar belakang masalah studi keislaman semakin hari semakin berkembang, di mana Islam tidak lagi dipahami hanya dalam pengertian historis dan doktriner, namun telah menjadi fenomena yang kompleks. Islam tidak hanya terdiri dari rangkaian petunjuk formal. Islam juga telah menjadi sebuah sistem budaya, peradaban, komunitas politik, ekonomi, dan bagian sah dari perkembangan dunia. Di kalangan umat Islam sendiri, Islamic Studies bertujuan untuk memahami dan mendalami ajaran Islam agar mereka dapat melaksanakan dan mengamalkan secara benar, serta menjadikan sebagai pegangan dan pedoman hidup atau way of life. Sedangkan di luar kalangan umat Islam, Islamic Studies bertujuan untuk mempelajari seluk-beluk agama dan praktek-praktek keagamaan yang berlaku di kalangan umat Islam, yang semata-mata sebagai bentuk ilmu pengetahuan. Sehingga dengan ilmu pengetahuan terhadap studi-studi keagamaan atau religious studies diperlukan. Karena pada umumnya ilmu pengetahuan tentang seluk-beluk agama dan praktek-praktek keagamaan Islam tersebut bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu, baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif. Studi yang berbasis ilmu pengetahuan juga memicu peningkatan minat studi agama selanjutnya, di mana studi agama telah menjadi objek yang sangat diminati oleh kalangan sarjana Muslim maupun sarjana Barat, yang kemudian disebut Islamic Studies. Perspektif insider dan non-Muslim disebut outsider. Justifikasi masalah. Konsep insider dan outsider. Perspektif insider dan outsider dalam studi Islam. Posisi insider dan outsider dalam studi agama. Tokoh outsider dan mengkaji Islam dari aspek esoterik atau sufisme. Tokoh insider yang mengkaji tentang Islam. Problem insider dan outsider. Konsep insider dan outsider. Dalam pengertian umum, kata insider diartikan sebagai pengkaji agama yang berasal dari agamanya sendiri atau orang dalam. Sedangkan outsider adalah pengkaji agama yang bukan penganut agama yang bersangkutan atau orang luar. Outsider bisa menggambarkan agama insider pada hal-hal yang tidak pernah dipikirkan oleh insider. Misalnya, harus disadari bahwa kajian Islam yang dilakukan oleh para outsider mampu menggerakkan dan memicu gerakan intelektual dalam dunia Islam. Disadari atau tidak bahwa lahirnya nalar kritis dalam Islam, salah satunya adalah pengaruh dari kajian outsider. Perspektif insider atau outsider dalam studi Islam. Sarjana-sarjana Barat tampaknya amat tertarik dengan dinamika umat Islam di dunia ini. Banyak sarjana Barat telah melakukan pendekatan yang salah karena mereka menggunakan paradigma dan teori mereka sendiri dalam mengkaji Islam, sehingga pembahasannya menjadi tidak objektif berdasarkan realitas Islam yang dipahami dan diamalkan oleh umatnya. Perbedaan perspektif antara outsider atau insider dalam studi agama. 1. Agama. Outsider pengetahuan atau keilmuan, insider ajaran atau perilaku. Yang kedua objek. Outsider menjaga jarak dengan objek, insider subjektif atau di dalam objek. Yang ketiga sifat. Outsider kecurigaan atau hipotesis, insider keyakinan. Yang keempat penilaian. Outsider historis atau tampak, insider normatif atau nilai. Posisi insider atau outsider dalam studi agama. Kim Knot dalam tulisannya Insider atau Outsider Perspektif
berpendapat bahwa pengalaman keagamaan yang ada dalam diri insider ditampilkan kemudian direspon oleh outsider. Dengan mempertimbangkan batas objektivitas dan subjektivitas yang terpancar dalam pengalaman keagamaan yang didasari oleh sikap empati dan analisis kritis, Darsab Singh yang menegaskan bahwa upaya yang dilakukan oleh peneliti Barat untuk menginterpretasikan dan memahami agama sebagai outsider, memandang bahwa konsep dan ajaran agama tidak mudah untuk diakses oleh orang luar atau non-pemeluknya. Tokoh outsider yang mengkaji Islam dari aspek esoterik atau sufisme, Maxignum. Ia menulis salah seorang sufi besar yaitu Al-Hallaj. Kajian Louis Maxignum ini mendapatkan apresiasi dari tokoh Islam antara lain dari Sayyid Hossein Nars dengan berkata karya ini bukan sekadar karya unik tentang sufi besar dan kontroversial, melainkan sebuah kajian tiada banding semangat keagamaan, kehidupan sosial dan politik, serta keseluruhan peradaban Islam di mana ia hidup dan mati. William C. Skiddick. Ia adalah seorang guru besar bidang studi agama-agama di State University of Knowledge. Ia mengkaji tentang Ibn al-Arabi, tokoh insider yang mengkaji tentang Islam. Yang pertama, Nars Hamid al-Buyat dalam bukunya Naql al-Khatib al-Dini tahun 1994 merupakan buku yang mengkaji tentang wacana agama dengan perspektif wacana Islam kritis. Yang kedua, Muhammad Abed al-Jabiri. Beliau mengkaji tentang teologi dalam Islam pada bukunya Problem Insider dan Outsider. Perkembangan studi Islam di dunia terutama di Barat terjadi karena adanya kontak dengan dunia muslim, salah satunya yakni lewat kontak perguruan tinggi. Selain itu juga dengan adanya penyalinan karya-karya ilmiah dan manuskrip Arab ke dalam bahasa Latin. Berkat penyalian karya-karya manuskrip Arab itu, terbukalah jalan bagi perkembangan cabang-cabang ilmiah di Barat. Kajian Islam di Barat telah mengalami perubahan. Penelitian dan kajian yang dilakukan Barat terhadap masyarakat Muslim kini dilakukan di tengah kehadiran Islam dan dunia Islam yang hidup dan berubah. Tidak sekedar catatan masa silam, peningkatan apresiasi terhadap Islam di kalangan sarjana Barat inilah kemudian memunculkan apa yang oleh sebagian orang disebut sebagai orientalisme baru. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.